Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan keberkahan, rahmat, dan juga magfirahnya. Kali ini kita akan bahas kitab Nasaihul Ibad dan Fathur Rabbani. Nasaihul Ibad bab ke-10, makalah yang ke-4, dan untuk Fathur Rabbaninya adalah majelis ke-30 insyaallah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir ya Kang Akung, tadi sudah kelihatan di awal ya, Masya Allah. Sehat Kang Akung. Kemudian Ustadz Azhari juga sudah hadir ya. Alhamdulillah, gimana Ustadz, sehat Ustadz? Kemudian Nok Muznah, Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Alhamdulillah. Kang Akung, Alhamdulillah. Gimana Nok Muznah, sehat ya? Kemudian Kang Akung, Alhamdulillah. Kemudian Ahmad Syauqi, salam sehat dari Jakarta Pak Ustadz. Siap. Pak Ahmad Syauqi, mudah-mudahan sehat selalu ya Kang Ahmad Syauqi. Ustadz Azhari, sehat Pak Ustadz, hari ini tidak ngopi. Loh, kok tidak ngopi Ustadz? Bukannya hari ini yang itu ya, apa namanya, rojabnya, boleh ya. Kalau saya seperti biasa ya. Oke, siap. Ustadz Azhari, semoga berkah selalu ya, Masya Allah. Kemudian Pak Tabrani juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tabrani, gimana, sehat Pak Tabrani ya? Sehat selalu Pak Tabrani. Nok Muznah, aduh, dengan kesehatan Yai, apa tadi Nok Muznah? Kang Dendo, Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi, sehat selalu. Pak Fikri, Assalamualaikum Ustadz. Batam, Kepri, Kepulauan Riau hadir, Alhamdulillah. Batam ya. Di sana ada Mbak Uti Janiwa, itu juga Batam ya. Pak Fikri, mudah-mudahan istiqomah dan sehat selalu. Pak Ahmad Syauqi, kitab yang dibaca cetakan apa Pak Ustadz? Waduh, cetakan apa ya ini? Saya nggak baca cetakannya nih. Ya, ini, waduh, ini ya intinya di bab 10 dan bab 10 dan makalah ke-4 ya, kalau Nasaihul Ibadnya ya. Itu aja Pak Ahmad Syauqi. Pak Tabrani, alhamdulillah, semoga Pak Ustadz sekeluarga juga sama. Alhamdulillah Pak Tabrani sehat semua. Kemudian Pak Mus juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir ya. Gimana Pak Mus, sehat Pak Mus? Hujan Pak Mus. Temiswar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Temiswar izin melipir Ustadz, siap. Pak Musna, maaf Yai, kemarin saya ada halangan jadi nggak ngaji, rekamannya belum ada Yai. Udah ada. Kemarin udah ada Nok Musna, udah dimasukkan ke YouTube yang kemarin Nok Musna. Udah, coba buka ya. Sudah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Nok Musna ya. Oke. Terima kasih Buket Bunga, mudah-mudahan berkah selalu ya. Masya Allah. Pak Amiruddin KDR juga sudah mulai hadir. Nok Musna, oh iya, terima kasih Yai. Insya Allah Nok Musna ya, mudah-mudahan. Udah di-upload di YouTube, boleh dibuka, dilihat, didengarkan ya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan berkah, begitu Nok Musna. Kemudian siapa lagi nih? Nok Musna, amin ya. Kita awali dengan doa dulu ya, sambil menunggu teman-teman kita yang mau hadir ya. Pak Amiruddin KDR, bismillah, ngaji sehat-sehat selalu semuanya. Amin, amin. Insya Allah Pak Amiruddin ya, sehat selalu. Pak Ahmad Syauqi, kira-kira sama tidak dengan cetakan? Sama Pak, sama ya. Kalau
babnya ke-10, makolahnya ke-4, insya Allah sama. Nah, ini kita akan bahas lanjutan kemarin ya. Kalau tidak salah ini. Wa mushafun. Nah, ini sekarang yang ini. Pak Hamid 60 juga sudah mulai masuk insya Allah ya. Gimana Pak Hamid, sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hamid. Semoga semakin membaik. Pak Hamid 60 semakin seger, 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 seger. Kang Dendo masih sepi, mungkin dikira mulai jam 8 ya. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya sekitar jam-jam itulah Kang Dendo ya. Pak Muhammad juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz dengan love-nya yang 3. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Masya Allah. Malaysia. Hujan gak nih Malaysia nih pagi ini ya. Masya Allah. Kemudian Pak Harpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ratno. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ratno lama nih baru ketemu lagi. Pak Harpol gimana, sehat Pak Harpol? Mudah-mudahan ya. Masya Allah. Ustadz Azari. Ya saya juga pikir jam 8. Ya pokoknya sekitar itulah Ustadz ya. Pas saya nyaman, sudah siap, jam 7:30 kita mulai, begitulah insya Allah ya. 17 orang sedang mengintip. Ada 17 nggak masuk nih, kenapa? Pak Muhammad cerah di sini. Oh begitu ya Pak Muhammad. Mudah-mudahan secerah hati Pak Muhammad. Pak Harpol Endang, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Pak Harpol, terima kasih. Kang Akung, terima kasih. Semoga berkah selalu. Ustaz Azari, amin. Pak Supri juga sudah kelihatan nih. Pak Supri lagi ambil air wudhu. Masya Allah. Pak Muhammad, amin. Amin. Secara hatinya ya. Pak Hamid gimana nih Pak Hamid? Mudah-mudahan sehat. Ustaz Azari sudah nengok Pak Hamid. Kemudian Ustaz Nur Rahman juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz gimana, sehat? Pak Supri sudah selesai berwudunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ustadz Azari, doanya aja ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Hamid semakin membaik begitu ya. Semakin sehat. Insya Allah. Seger, seger, seger gitu kan. Ustadz Nur Rahman, alhamdulillah ya. Kita awali ya dengan bacaan doa dan sholawat ya. Kang Akung, amin. Pak Ahmad Rifai juga sudah bergabung. Assalamualaikum yaiku, semoga semakin sejahtera. Masya Allah. Terima kasih Pak Ahmad Rifai ya, mudah-mudahan demikian. Pak Hamid 60, Assalamualaikum, sehat, duduk di tepi jendela. Ternyata sudah sehat nih Pak Hamid 60, Masya Allah, duduk di tepi jendela. Masya Allah. Seger, seger, seger Pak Hamid, alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak Hamid ya, Masya Allah. Biar kita bisa ketemu lagi nanti suatu ketika. Begitu. Bana 30 ini memposting ulang. Terima kasih Kang Akung. Alhamdulillah Pak Amiruddin KDR sambil ngopi. Masya Allah. Pak Amiruddin sambil ngopi. Pak Amin 60, amin. Masya Allah. Yuk kita mulai ya sambil berdoa dulu. Hari ini kajiannya agak banyak juga. Ya. Kita insya Allah melangkah ke Fathur Rabbani. Pak Hamid 60, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bana 30. Assalamualaikum Pak Guru, nderek ngaos monggo. Bana 30 ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, beliau ini udah istiqomah sih. Mudah-mudahan semangat tetap ya. Oke, kita mulai dari sini kalau tidak salah ya. Kang Dindo mana suaranya Kang Dindo? Perasaan tadi udah hadir nih. Abah Uji belum hadir nih Pak Supri ya. Masya Allah. Apalagi sang dermawan kita kayaknya masih menerima tamu ya. Beliau kemarin habis kedatangan gasnya. Wawa, terima kasih, semoga berkah selalu. Nah ini beliau langsung muncul, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Itulah sapaan sang dermawan kita Pak Haji Muhammad Samsuri yang kemarin kedatangan gas. Masya Allah, semoga berkah Pak Haji.
Lalu lah assalamualaikum yai, wong kapetakan, monggo wong kapetakan, mudah-mudahan sehat selalu ya wong kapetakan ya Cirebon, masya Allah. Kang Akung langsung habis gasnya yai, masya Allah. Pak Haji Muhammad muter baik Kang Akung, gimana ini? Waduh, ini harus tempatnya harus di atas ini, masya Allah. Mudah-mudahan nggak muter-muter nih Pak Haji Muhammad ya, masya Allah. Bu Wiwin Hidayati, sang ceria kita juga sudah kelihatan sepertinya lagi ambil air wudhu ya beliau ya. Mudah-mudahan Tasik cerah. Nah ini beliau, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Bu Wiwin, sehat selalu ya Bu ya. Gimana nih Tasik, cerah-cerah? Mudah-mudahan cerah, amin ya masya Allah. Bayu Anggoro, ayo. Mudah-mudahan Pak Haji Muhammad nggak muter-muter ya, masya Allah. Nah ini beliau, Pak Bahrudin Rina juga hadir ya, alhamdulillah. Kemarin kemana nih Pak Bahrudin nih? Sekarang lagi ambil air wudhu beliau ya, sedang menuju kemari. Pak Edi Mustafa juga hadir. Nah ini beliau, assalamualaikum Pak Guru. Pak Bahrudin, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Bahrudin? Kemarin kemana nih Pak Bahrudin nih? Masya Allah nggak kelihatan ini. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Bahrudin ya. Sehat selalu mudah-mudahan ya. Oke, kita mulai ya. Waktunya sudah mulai menginjak jam 7.46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muhammad terima kasih, semoga berkah selalu. Wa mushafun, nah ini bacanya wawunya masih atop, mushafun maktuf, matuf alainya ada di kalimat yang pertama, alimun, nah begitu ya. Oke. La yuqra'u, nah ini laknya nafi, yuqra'u fi'il mudhari majhul. Pak Abdul Hamid, assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji, monggo Pak Abdul Hamid. Mudah-mudahan semangat dan berkah selalu Pak Abdul Hamid. Mbak Fitriani, assalamualaikum Derek Naus ya, ya. Siap Mbak Fitriani, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Fitriani ya, tetap semangat ya Mbak ya. Laknya nafi yuqra'u fi'il mudhari majhul, fi huruf jarhinya domir muttasil sebagai majrur begitu ya. Nah ini fihinya jar majrurnya ini menjadi naibul fa'il begitu ya. Jadi jar majrurnya menjadi naibul fa'il begitu. Pak Dedi BW, assalamualaikum Yai, ngiring ngaji, monggo Pak Dedi BW. Mudah-mudahan Pak Dedi BW istiqomah dan berkah selalu ya. Mudah-mudahan semangat terus Pak Dedi BW ya. Pak Haji Muhammad muter-muter Kang Dendo gimana? Waduh. Masih muter-muter aja ya. Pak Marudin, amin. Mohon doanya Pak Guru, udah 3 kali. Waduh kelewat nih. M. Asri Azka, assalamualaikum Abah, Brebes Rawuh. Monggo, monggo Brebes Rawuh. Mudah-mudahan berkah begitu ya, Brebes ya. Kang Akung pakai internet data Pak Haji. Pakai internet data Pak Haji, begitu katanya. Pak Iwan, Yai, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iwan, sehat selalu Pak Iwan ya, mudah-mudahan. Oke. Ayo kita mulai. Ya, M. Asri Azka baru saja mencapai anggota level 3 di fan club Anda. Siap, Kang Akung. Pak Bahrudin, semoga lekas sembuh, Pak Bahrudin. Oh, sakit Pak Bahrudin ya. Mudah-mudahan sehat selalu. M. Asri Azka, terima kasih. Semoga berkah kopinya. Jadi mushafun la yuqra'u fihi. Mushafun adalah maktuf dari maktuf alaihnya. Lafad alimun ini yang pertama ya. Maka lahnya nafi yukra'u fi'il mudhari majhul fi huruf jarhinya domir muttasil sebagai majrur, fihi sebagai naibul fa'il. Nah, la yukra'u fihi kalimat. Nah, kalimat ini sebagai naat dari lafad mushafun begitu.
Pak Barudin semoga membaik ya. Pak Barudin ternyata beliau sakit ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat kembali Pak Barudin ya. Pak Ukas. Nah, Pak Ukas, Assalamualaikum Ustadz. Apa ada PDF kitab Al-Iqlan Ustadz atau bisa beli bukunya? Oh ya, Pak Ukas tinggal buka di produk digital saya. Nah, itu nanti di situ Pak Ukas bisa lihat ya, apa namanya, materinya dan penjelasan saya itu lebih enak di situ di produk digital ya. Nah, nanti Pak Ukas lihat di bio saya, di situ ada produk digitalnya, diklik nanti muncul produknya, tinggal diklik aja, begitu insya Allah Pak. Ya, itu materi pemula, itu lebih enak, tinggal dengerin saja begitu ya, menyimak pelan-pelan. Kebetulan bahasa saya tidak terlalu cepat, begitu Pak. Insya Allah Pak Ukas ya. Oke, Pak Barudin, Pak Nurrahman, amin. Azai Malaki, Assalamualaikum Nyai, izin ngaji bareng supados barokah. Amin, 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 Pak Azai. Kemudian Mbak Muhani juga hadir. Assalamualaikum Nyai, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Ukas, jazakallah khairan Ustaz. Ya, itu Pak Ukas ya. Nanti di bio saya, nanti di situ ada produk digital, diklik aja. Nanti Bapak ikuti panduannya, nanti tunggu saya membagikan aksesnya. Begitu Pak. Ya. Oke, nanti dicoba ya Pak ya, habis live ya. Cing Ato juga alhamdulillah hadir, Tuan Guru hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Cing Ato, sehat ya? Mudah-mudahan Cing Ato sehat selalu. Pak Rofi juga baru hadir nih, Masya Allah. Pak Rofi kemana aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rofi, sehat selalu Pak Rofi ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Pak Sufri, ya. Fihi, di kitab saya Anhu Pak Ustadz. Oh gitu. Anhu ya, sama aja deh Pak Supri. Annya huruf cer, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Anhunya menjadi naibul fa'il. Sama Pak Supri. Ya. Izzatul Islam 2. Assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Izzatul Islam 2 nih. Baru ketemu lagi nih, Masya Allah. Sehat selalu ya, Izzatul Islam 2. Kang Akung baru bergabung lagi. Umu Ihsan juga hadir, alhamdulillah. Sehat Umu ya, Masya Allah. Pak Sufi, terima kasih Pak Ustadz. Yuk kita lanjut ya. Jadi wa mushafun la yuqra'u fihi. Jadi mushaf itu lembaran kalam ilahi ya, yaitu Al-Qur'an. La yuqra'u fihi. Di dalamnya tidak pernah dibaca. Nah, begitu. Jadi mushaf yang tidak pernah dibaca. Kang Tahyat, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Gimana Kang Tahyat? Mudah-mudahan sehat selalu Kang Tahyat ya, istiqomah ya. Mudah-mudahan bisa hadir terus di taklim ini ya Kang Tahyat ya. Layuk ro'u fihi. Jadi mushaf atau lembaran ayat-ayat Allah yang layuk ro'u fihi. Di dalamnya tidak dibaca. Nah, begitu. Sedangkan mushaf Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Gimana kita akan hidup dengan lurus sesuai dengan kehendak Allah kalau aturan mainnya tidak pernah kita tahu. Nah, makanya baca mushaf ya. Itu tandanya seseorang dekat dengan Allah itu sering membaca Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika kita sering membacakan kalam-kalamnya seperti ngobrol. Begitu ya. Orang kelihatan dekat ketika ngobrol. Orang kalau sering ngobrol berarti dekat. Nah itu. Ketika kita sering membaca Al-Quran maka kita dekat dengan Allah. Nah Allah itu baik. Maha baik, maha dermawan, maha kaya, maha peduli. Ya, kalau kita dekat dengan Allah tidak usah meminta apapun. Allah akan tahu kesulitan dan kebutuhan kita. Karena kita dekat dengannya. Nah itu. Makanya sering-seringlah membaca Al-Quran. Maka kita akan dekat dengan Allah. Kemudian Pak Hasan, Jepang juga hadir nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Pak Hasan nih? Sehat? Sekarang masih musim salju? Apa gimana nih sekarang? Mudah-mudahan Pak Hasan sehat selalu ya. Mudah-mudahan berkah selalu begitu Pak Hasan ya. Alhamdulillah hari Rebo Pak Hasan bisa hadir ya. Masya Allah. Jadi wa mushafun la yuqra'u fihi.
Munadia Khira juga sudah menyapa kita ya, sepertinya beliau sedang ambil air wudhu dan akan mengambil bagian di ruangan ini. Masya Allah. Siti Khadijah Purwakarta ya, kata Pak Haji Mamat. Nah begitu. Gimana Pak Haji Mamat? Masih muter-muter? Mudah-mudahan sudah baik ya Pak Haji ya. Jadi wa mushafun la yuqra'u fihi. Ini termasuk akan menimbulkan malapetaka ketika Quran yang ada tidak pernah dibaca. Maka pemiliknya akan mendapatkan malapetaka. Ingat itu di sini. Ada 10 hal yang akan menimbulkan malapetaka bagi dirinya. Termasuk ketika kita punya mushaf, yang mushafnya itu tidak pernah kita baca. Ya, mudah-mudahan kita sempatkan membacanya, entah sehari 1 lembar, 2 lembar, ya. Kita baca tiap hari, biar kita komunikasi terus dengan Allah, sehingga kondisi kita dekat dengan Allah, dan Allah akan tahu tentang kita. Tukang bubur juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu tukang bubur ya. Pak Hasan Jepang, di daerah saya tidak ada salju. Oh begitu Pak Hasan, alhamdulillah. Berarti normal ya, tidak begitu dingin ya. Munadia Khira, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Munadia Khira, Bu Haji Hani ya. Sehat selalu ya Bu ya. Bu Haji ya. Tukang bubur alhamdulillah. Nah ini baru nomor berapa ini berarti? Nomor 1 adalah orang yang berilmu yang tidak ditanyakan ilmunya. Yang kedua adalah orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga adalah pendapat atau pandangan yang benar yang tidak diterima. Kemudian pedang yang tidak digunakan. Dan yang berikutnya adalah masjid yang di dalamnya tidak untuk mendirikan sholat. Dan yang barusan adalah mushaf atau Al-Quran yang tidak pernah dibaca. Nah begitu, Temiswar nomor 6. Siap. Pak Haji Mamat, mohon maaf, lada semuanya. Oh pada semuanya, gak bisa mengikuti live, muter baik nih. Oh begitu Pak Haji, Masya Allah. Tapi ini bisa ini, ya bisa komentar ya Masya Allah. Mudah-mudahan nih Pak Haji harus ganti kayaknya nih. Pakainya itu, datanya ya. Masuk. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Kang Abdul sehat selalu. Ustaz Nur Rahman, sabar Pak Haji. Dimohon sabar katanya Ustaz Nur Rahman. Masya Allah. Kemudian berikutnya adalah wamalun. Wamalun wawonya atop, malun maktuf, dari maktuf alaihnya lafad alimun, sama ya. Baru la-nya adalah nafi. Kemudian berikutnya adalah lafad yunfiku, fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Min huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. La yunfiku minhu, kalimat setelah isim yang bertanwin disebut na'at. Gitu. Tuh Temiswar bisa diulang Pak Haji. Tuh katanya harus diulang. Masya Allah. Pak Haji ini luar biasa nih perjuangannya ya. Azai malaki bisa dibaca yunfaku. Nah, yunfaku, iya benar. Ya saya salah baca kayaknya tadi. Benar, yang benar adalah yunfaku, diinfakkan begitu, bukan yunfiku ya. Benar, azai malaki, iya betul, saya salah baca. Siap. Jadi dibaca yunfaku ya, fi'il mudhari majhul begitu. Masya Allah. Jadi yunfaku yang benar ya, awas ya tadi saya salah baca. Kemudian Pak Nur Hadin, assalamualaikum, semoga sehat selalu. Alhamdulillah Pak Nur Hadin. Jadi yunfaku fi'il mudhari majhul, minhu minnya huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur begitu ya. Jadi majrur. Nah, minhu ini jar majrur ini menjadi naibul fa'il begitu ya. Jadi naibul fa'ilnya ngambil dari jar majrur. Pak Nur Hadin, assalamualaikum, semoga sehat selalu. Monggo cap kiki di majhul, betul cap kiki. Cap kiki
kemarin sepertinya nggak hadir ya Cep ya. Masya Allah. Sekarang juga baru saya sapa nih beliau nih. Cep Kiki. Sehat selalu Cep. Samulihna Cep. Mbak Eni, Assalamualaikum. Wilujeng enjing guru. Mugi sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Eni. Dan Mbak Eni pun demikian ya. Ya, jadi la yunfiku minhu, ini kalimat. Kalimat ini sebagai naat. Begitu. Jadi kalimat setelah isim yang bertanwin adalah naat. Naat dari lafad malun. Hadir Kang Ustadz. Oh ya gitu. Masya Allah. Kok saya gak sapa ya. Masya Allah. Terima kasih Cepiki, tetap semangat ya. Pak Muhammad masih Pak Muhammad. Pak Hamid seger-seger ya, mudah-mudahan pinggir jendela ya, banyak angin sepoi-sepoi. Nah begitu Pak Hamid 60 seger-seger. Pak Muhammad sehat selalu Pak Muhammad, masih Ustadz, Masya Allah. Pak Hamid segar. Masya Allah. Ya, Kang Abdul Papua gimana nih, hujan gak nih di Papua nih? Masya Allah di sini hujan ya, mudah-mudahan berkah begitu ya Kang Abdul ya. Jadi wamalun la yunfaku minhu, begitu. Jadi harta yang tidak diinfakkan, gitu, minhu darinya. Teh Mimin juga sepertinya sudah hadir nih ya. Beliau lagi ambil air wudhu dulu. Masya Allah. Sudah kelihatan ada di bak wudhu. Mbak ini iya hujan sama gitu. Ebit nyimak yai. Alhamdulillah Pak Ebit. Mudah-mudahan Pak Ebit tetap semangat ya. Tetap dalam keberkahan. Amin. Begitu Pak Ebit. Nah begitu ya. Jadi yang kedua adalah harta yang tidak diinfakkan. Nah, gitu. Jadi kalau punya harta tidak diinfakkan, maka akan menjadi bencana. Akan menjadi malapetaka balik bagi pemiliknya. Masya Allah. Ingat itu. Jadi 10 hal yang menyebabkan pemiliknya akan mengalami halaka. Ini akan mengalami bencana. Di antara yang 10 itu tadi, mempunyai harta yang hartanya itu tidak diinfakkan, minhu, sebagian darinya. Tuh. Jadi tidak semua kok. Ya, Allah itu memerintahkan hanya sebagian kecil. Ya, sisanya silakan engkau makan semua. Jadi kenapa menjadi bakhil begitu kan ya? Kenapa tidak menginfakkan? Nah, disitulah perannya setan. Ya, setan itu selalu mengajarkan kita untuk takut miskin. Nah, sehingga harta yang dimilikinya itu sulit untuk diinfakkan. Nah begitu, mudah-mudahan kita tergolong orang yang terjaga. Nah begitu. Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan hadir ini ya. Beliau juga sedang ambil air wudhu ya. Kelihatan itu dari sini. Oke, Pak Hadi sehat selalu Pak Hadi, mudah-mudahan ya. Mudah di akhirat, amin. Masya Allah. Cing atau membagikan live-nya semoga berkah. Nah begitu ya. Jadi kita punya harta tetapi tidak diinfakkan. Bakhil tidak pernah sodakoh. Maka harta yang dimilikinya akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Boleh dibuktikan ya. Ya, makanya kita harus bisa mengambil pelajaran dari sejarah atau orang-orang dulu ya, tentang harta. Nah begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak bakhil, yang rajin infak dan sodakohnya. Amin. Kemudian berikutnya adalah wa khailun la tarkabu. Tarkabu apa? Turkabu. Nah, di situ ya. Yang dibaca yang benar adalah la turkabu. Kang Ade, Kang Ade, mangga Kang Ade, mudah-mudahan Kang Ade sehat selalu ya. Oke. Pak Supri juga amin. Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum Yai, saya hadir, maaf Yai telat dikit. Telat dikit. Sudah setengah jam yang lalu Pak Hadi. Insya Allah mudah-mudahan masih kebagian. Begitu. Bu Mimi Karmila juga sudah bergabung kembali ya. Jadi wa khailun la turkabu. Nah, wawunya atop, khailun maktuf, dari maktuf alainya lafad alimun. Yang ini ya. Nah ini jauh. Alimun. Nah, yang pertama ya.
Oke, kemudian kalimat setelah isim yang bertanwin disebut na'at. Nah, di sini ada, oh ini apa bedanya infak dan sedekah Pak Yai? Kalau infak itu adalah wajib hukumnya. Semua penghasilan kita itu ada infaknya. Yang wajib dikeluarkan ya, itu wajib hukumnya. Berapapun penghasilan kita. Tetapi kalau sodako adalah harta bersih yang kita sodakokan. Hukumnya sunnah. Ya, jadi ketika kita sudah berinfak, kemudian kita mengeluarkan lagi, itu namanya sodako. Tapi kalau kita belum infak lalu mengeluarkan sodako, berarti sodakonya tidak berkah. Kenapa? Karena dikeluarkannya masih hartanya adalah harta kotor. Harta yang kita miliki belum diinfakkan, maka kotor harta kita. Ketika dikeluarkan infaknya, maka harta kita menjadi bersih. Dan ketika mengeluarkan kembali, maka menjadi sodako. Pak Abu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap Pak Abu, mudah-mudahan Pak Abu sehat selalu. Ya Pak Tabrani, latur kabu, layur kabu. Ya, ada yang tur kabu, ada yang yur kabu ya. Kalau di saya tur kabu begitu. Oke. Azan zakat termasuk infak bukannya? Zakat beda lagi. Karena kalau zakat itu ketetapannya satu ada nisabnya. Kemudian ada haul, harus dimiliki 1 tahun. Nah itu zakat, dan zakat hukumnya wajib juga. Ya, jadi ada batasannya begitu. Kalau infak tidak ada. Berapapun penghasilan kita, maka kita ambil 2,5%-nya sebagai infak. Nah gitu. Berikan kepada 5 orang. Yang pertama orang tua kita, yang kedua kerabat kita, yang ketiga yatim, anak yatim, yang ketiga, yang keempatnya adalah orang miskin, dan yang kelimanya adalah ibnu sabil. Nah itu jadi kalau infak itu ke orang. Kalau sodako bisa ke orang, bisa juga ke majelis atau masjid atau ke hal-hal yang sifatnya umum. Begitu ya, itu sodako. Nah kalau sodako, makanya orang yang bisa sodako adalah orang yang lebih baik. Kenapa? Karena sudah melewati infak. Ya, orang yang sudah bisa bersodako itu orang yang baik, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena sudah lewat infaknya, begitu. Jadi jangan terjadi sodako dulu, kemudian tidak infak. Jadi infak dulu, lalu bersodako. Karena sodako itu harta bersih. Apa yang dimaksud dengan harta bersih? Harta yang sudah diinfakkan. Begitu. Azai, banyaknya sodako tapi infak tidak yai. Nah itu. Jadi harus infak dulu, baru sodakoh, baru diterima oleh Allah. Ya, baru dilipat gandakan dari 7 menjadi 700. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Al-zai, apa perbedaan infak dan sodakoh Ustaz? Tadi udah ya, al-zai ya. Jadi, kalau infak itu kewajiban kita dari penghasilan yang kita peroleh. Hukumnya wajib. Kalau sodakoh, harta bersih lalu kita keluarkan, itu namanya sodako. Harta bersih adalah harta yang sudah diambil infaknya. Begitu. Siap. Ummu Ihsan ya, surat ke-9 ayat ke-60 boleh dibaca kata Ummu Ihsan. Masya Allah, luar biasa. Munadi akhirah di At-Taubah 60 maksudnya infak atau sodako. Waduh, harus kita buka dulu. Ya, harus buka dulu Bu Haji. Ya, Masya Allah. Hari ini materinya banyak ya, insya Allah nanti kita buka. Ya, kalau penghasilan 5 juta tinggal dikalikan 2,5%. Tuh, berarti yang 1 juta itu 25.000. Ya kan? 1 juta 25.000. Berarti kalau 5 juta 100.000 itu infaknya azai. Jadi kalau kita penghasilannya 5 juta, maka 100.000 itu infaknya. Begitu. 125.000, ya betul. Mana di akhirat. Jadi 125.000 itu infaknya. Begitu. Azza ya. Oke, ketawa Azza. Cap Kiki alhamdulillah ilmuna. Ya begitu Cap Kiki ya. Oke, kita lanjut ya.
Jadi wa khailun la turkabu. Wawonya atop khailun maktuf dari matuf alaihnya lafad alimun. Ya. Kemudian la-nya adalah huruf nafi turkabu fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya adalah lafad hiya la turkabu. Ya, hiyanya kembali ke al khailu. Al khailun, jadi khailun adalah kuda. Jadi kuda itu tidak pernah ditunggangi. Nah, jadi punya kuda tadi tapi tidak pernah ditunggangi. Apa maksudnya? Kuda itu adalah kendaraan. Kendaraan yang kita miliki harus dipakai untuk di jalan Allah. Begitu. Ke masjid, sesekali kita bawa itu kendaraan kita ke masjid, begitu kan? Jadi dipakai mengaji itu namanya khailun. Nah, kendaraannya itu tidak latur kabu, tapi kalau kendaraan hanya dibuat dinaiki untuk piknik, gitu kan? Untuk foya-foya, untuk jalan-jalan, tapi tidak diparkir di masjid. Tidak pernah parkir di masjid. Iya nakmuzna itu. Jadi itu bisa jadi mu'anas karena khailun itu dicintai. Semua orang senang kendaraan nakmuzna. Jadi boleh mu'anas. Begitu ya nakmuzna ya. Nah begitu nakmuzna. Ya, jadi kembali ke khailun. Jadi khailun juga bisa mu'anas. Karena semua orang itu suka kepada kendaraan. Ya, cantik kendaraan itu. Pak Barudin, infak apa nunggu per tahun? Kalau yang nunggu per tahun itu zakat. Gitu Pak Barudin. Kalau zakat itu ada haul 1 tahun. Kalau infak setiap penghasilan. Misalnya Pak Barudin penghasilannya 3 bulan sekali. Ya berarti itu keluarnya. Infak dan tidak ada nisabnya, ya artinya batasan maksimalnya nggak ada. Yang penting kita dapat ambil 2,5%, itu bukan hak kita. Nah begitu ya. Tapi kalau zakat harus 1 tahun dan ada aturan mainnya, harus sekian begitu. Oke ya. Pak Mas Tuki, assalamualaikum Ustaz, Lamongan telat. Siap Pak Mas Tuki, mudah-mudahan Pak Mas Tuki sehat selalu ya. Gimana nih kesan-kesannya kemarin ketemu dengan Pak Haji Mamat, sang dermawan kita ya. Masya Allah. Waktu di Madinah ya Pak Mas Tuki ya. Mudah-mudahan Pak Mas Tuki selalu dalam keberkahan. Nah, oke sampai sini dulu ya untuk nasoihul ibadnya. Kita lanjut ke Fathur Rabbani ya. Jadi ini baru keberapa nih tem ismer? Ke-7 berarti ya tem ya. Umu Isan, kalau zakat emas Pak Ustadz harus tepung haul yang enggak dipakai. Ya semuanya kalau zakat itu harus tepung haul. Harus nyampe 1 tahun ya. Oke, yang ke-8, oke siap. Ke-8 ya. Siap, jadi tinggal 2 lagi insya Allah pekan depan ya. Alzai terima kasih, semoga berkah selalu. Kang Dendo mana suaranya? Pak Kadafi rindu serindu rindunya ngaji yang yai jeng yai, masya Allah. Kemana aja nih Pak Kadafi ini, masya Allah. Sehat tapi Pak Kadafi ya. Lama Pak Kadafi nih baru ketemu, masya Allah. Sehat selalu Pak Kadafi. Pak Mas Duki, Pak Haji Mamat ternyata orangnya lebih ganteng, lebih muda. Masa mana nih Pak Haji Mamat ini belum komentar nih, beliau katanya muter-muter itu sinyalnya, masya Allah. Itu ya, itulah sang dermawan kita. Jadi sang dermawan itu kadang tampak seperti muda. Pak Haji Mamat itu gitu, kadang tampak seperti muda gitu. Jadi kemarin ketemu Pak Mas Tuki itu tampak seperti muda dan ceria. Begitulah Pak Haji Muhammad. Kang Dindo nyimak yai, masya Allah. Siap. Mudah di akhirat kadang.
Ustaz Azhari, Pak Mas Duki Amin, Kang Akung saya ajak kalah muda itu kan. Luar biasa. Pak Haji Muhammad itu Masya Allah. Cuman sayang hari ini nggak menyimak beliaunya. Muter-muter katanya sinyalnya. Mas Sabar saat tampak njih ya betul. Masya Allah. Pak Hadi Waluya, Pak Haji Muhammad siapa dulu begitu katanya. Masya Allah. Mbak Ella Badri juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mbak Ella. Lama nih Mbak Ella baru kelihatan. Lalula mana nih Lalula? Masih Ustadz Azhari. Muna dia kira kadang-kadang. Mbak Yunian juga hadir ternyata. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarod. Assalamualaikum Ustadz Pak Jarod. Mudah-mudahan Pak Jarod sehat selalu. Muna dia kira Ustadz Azhari ya dengan emotnya ya. Lang Buana izin Banten hadir yai. Mangga Lang Buana mudah-mudahan istiqomah. Tem Isur apalagi kalau beliau datang bawa motor. Bawa beras. Masya Allah. Wah. Masya Allah. Pak Ronidas juga nih, Kang Ronidas nih baru hadir nih, kemana aja nih Kang Ronidas. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Ronidas, sehat? Jatiluhur sehat-sehat. Kang Agung, Temis berketawa. Mbak Ella, dalam minggu-minggu ini sering ada acara Pak Ustadz. Oh begitu Mbak Ella, mudah-mudahan Mbak Ella tetap semangat gitu ya Mbak Ella ya. Tetap sehat selalu, oke. Yuk, sekarang kita lanjut di Fathur Rabbani ya. Coba saya ulang dulu. Jadi ada 10 nih akan membawa bencana kepada diri. Yang pertama adalah orang alim, orang yang berilmu yang tidak pernah ditanya tentang ilmunya. Kemudian orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian pendapat yang benar tidak diterima. Kemudian pedang yang tidak digunakan. Kemudian harta. Ya, benar ya. Harta yang tidak diinfakkan dan kuda yang tidak dinaiki. Nah itu ya, maka pemiliknya akan mendapatkan halakan. Nah mudah-mudahan bukan kita ya. Masya Allah. Sekarang kita buka Fathur Rabbaninya majelis 30. Nah Teh Mimin masih ada nggak nih Teh Mimin? Tadi ada nih. Oh ini. Masjidnya sepi ada ya. Iya, oh iya. Masjidnya tadi kelewat ya. Oke. Teh Mimin ternyata menyimak. Alhamdulillah. Mbak Erlina Siti, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf ketinggalan. Beres-beres mau ke Bandung. Masya Allah. Ke Bandung ya. Kelewatan dong. Mbak Erlina Siti, siap Mbak Erlina, mudah-mudahan Mbak Erlina tetap sehat ya, hati-hati di jalan, fi amanillah, begitu ya Mbak Erlina ya. Jadi lagi persiapan mau ke Bandung Mbak Erlina, mudah-mudahan berkah dalam perjalanannya, begitu ya. Ya kita mulai majelis ke-30 ya, majelis ke-30. Nah kita naikin dulu sedikit. Nah begini. Majelisnya ke-30 Pak Barudin, halamannya 127, Masa Barsa. Mbak Erlina amin, terima kasih Pak Ustadz doanya. Kang Akung halaman berapa Yai? Halamannya 127. Kang Akung. Mbak Justina Sakri juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah Mbak Erlina. Sehat selalu. Pak Hamid 60 halaman 108 itu untuk kitab seperti Pak Hamid. Kang Akung siap ya. Pak Mas Duki majelis ke-30 halaman 127. Oke. Ya, siap ya. Ini panjang tapi kita ambil setengah-setengah ya. Oke. Pak Hasan juga masih tetap bersemangat ya Pak Hasan. Bana 30, Pak Guru mau tanya kalau punya penghasilan 1 bulan 700.000, berapa yang harus diinfakkan? Kali 2,5%.
Gitu, berarti berapa dari 700? Ya, berarti berapa tuh? 700 kali 2,5%. 1 juta aja 25.000. Ya, berarti berapa? Ada yang bisa? Pak Kang Dendo, ayo Kang Dendo matematiknya. 700.000 kali 2,5%. Ya, berapa tuh kira-kira? Yo, monggo Kang Dendo. 17.500, Masya Allah. Nah begitu. Jadi dari 700.000 berarti 17.500. Nah, Ustadz Azari itu. Kenzo Alsop, bagi 10 lalu hasilnya bagi 4. Oh begitu ya, Masya Allah. Pak Ijam, Assalamualaikum Yai, terlambat Yai. Dari mana nih Pak Ijam nih? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ijam ya. Hujan gak Pak Ijam di situ? Oke, kita siap ya. Pak Ijam, kita kitabnya Fathur Rabbani ya. Majelisnya ke-30. Hujan Yai. Oh begitu Pak Ijam ya. Masya Allah, tidak mengurangi semangat ya. Pak Ijam tetap ngaji ya walaupun hujan. Ustaz Azari yang bagi kok ada 5. Nah ini kita lihat ya. Nah ini kita mulai dari sini ya. Nah siap nih Kang Dendo, Kang Akung, Kang Abdul, Papua, Pak Hanif, Pak Munif, ada nggak Pak Munif nih? Hanif, Hening yang mana nih? Sidoarjo nih mana nih? Bu Wiwin dari tadi belum ada suaranya ini. Kemana ini? Kemana nih Bu Wiwin gak ada suaranya Mas? Ustadz Rosmat mudah-mudahan hari ini bisa hadir juga ya. Kemarin ternyata beliau hadir, subhanallah. Sehat selalu ya mudah-mudahan Ustadz Rosmat ya. Malaysia beliau itu. Bana-bana 30, terima kasih semuanya yang sudah menjawab pertanyaan saya. Siap Pak Guru. Nah itu bana-bana. Jadi kalau dari 700.000, 17.500 bukan haknya. Ngomong cucu, Masya Allah Bu Wiwi. Sayang cucu, Masya Allah. Ingat loh, jangan jadi penghalang loh cucunya. Begitu Bu Wiwin ya. Masya Allah. Lanjut ya. Awas loh, jangan jadi penghalang. Jadilah cucu yang berkah. Amin. Kang Akung mau dong cucunya. Mudah di akhirat. Ngomci katanya, ngomong cici. Cucu. Bu Wiwin ketawa, Masya Allah. Subhanallah. Tapi tetap nyimak ya Bu ya. Mudah-mudahan tetap semangat begitu ya. Oke, kita mulai dari sini. Agak ke dalam materinya. Jadi nanti kalau sampai titik ya. Cuman kita baru sebagian kayaknya untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut. Bisa besoknya ya. Iyalah. Deh yang punya cucu kata Kang Akung. Deh yang punya cucu kata Kang Akung, bukan kata Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo EJ Equest. Aduh, Equest apa tadi? Pak EJ. Mangga. Pak Muhammad sambil kasih emot. Kang Akung ketawa. Muna di akhirat Bu Wiwin gak pernah mau ketinggalan Ustadz. Siap. Muna di akhirat apalagi Fathur Rabbani. Subhanallah. Awas ya, ini agak ke dalam ya. Jadi nanti tahulah kalau sudah sampai titik ya. Ustaz Nurman lanjut. Al-Zai, terima kasih Ustaz. Siap Al-Zai. Bu Wiwin ya siap. Betul kata Bu Wiwin. Ya tuba. Nah ini. Ya tuba. Ya-nya huruf nida. Nah tuba ini gimana caranya tuba? Tuba itu asal katanya dari toyib. Toyib itu tuba itu asal katanya ya. Jadi kalau pengen tahu tuba itu asal kata dari mana sih? Akar katanya apa sih gitu kan? Toyib. Ya. Nah, kemudian menjadi tuba. Nah, itu prosesnya panjang ya. Nah, kemudian di sini ada
apa namanya, iyanya huruf nida, tuba itu munada. Munada mansubun bi fi'li mudmarin, bi fi'lin mudmarin takdiruhu ad'u wa alamatun nasbihi al fathatul muqaddarah. Itu. Jadi tuba ini sama dengan ad'u tuba. Jadi dia menyimpan fi'il. Ya, ad'u ini fi'il mudhari. Fi'il madinya da'a gitu ya. Da'a yad'u. Kalau domirnya anak menjadi ad'u, begitu Kang Dendo. Abot sorobnya. Abot sorobnya kata Kang Dendo. Ya, jadi tuba ini toyib. Nah, yang kita biasa kenal tuh toyib. Nah, siapa yang teriak itu? Toyib. Siapa yang teriak toyib begitu. Nah, itu. Nah, ini beliau Pak Haji Mamat masuk lagi ya. Penasaran beliau. Bilang Ustadz, siap. Kang Dendo abot, sorobnya abot. Jadi ya tuba. Jadi tuba itu teka otakanku abdi mah. Nok Muzna jadi tersenyum aja, geleng-geleng kepala. Naon artinya naon. Ada saya kalau bahasa Sunda mah bagja temenan. Oh, ta eta bener. Bagja temenan itu. Jadi tuba itu munada mansubun. Jadi munada yang dibaca nasab bifi'lin mudmarin, dengan fi'il yang tersembunyi. Mana fi'il yang tersembunyi? Takdiruhu ad'u. Begitu Kang Dendo. Jadi ditetapkannya lafad ad'u. Nah, ad'u itu asal katanya dari da'a. Da'a yad'u. Nah, kalau domirnya ana, maka menjadi ad'u. Begitu, jadi seakan-akan itu ad'u tuba. Begitu. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Jadi tanda nasabnya adalah fathah muqaddar. Begitu. Azai bahasa Sunda Banten mah ngeunah jasa. Gitu. Oke. Cek Badrus. Cak Badrus, Pasuruan hadir menyapa Yai. Semoga jenengan sehat-sehat Yai. Alhamdulillah. Cak Badrus, mudah-mudahan Cak Badrus pun sehat selalu dan mudah-mudahan bisa istiqomah ikut ya. Cak Badrus, sehat selalu ya Cak. Itu. Kemudian liman, linya huruf cer, manya isim mausul sebagai majrur. Karena isim mausulnya sebagai majrur, maka butuh silah. Iya, tarofa. Nah, ini majid 2. If ta'ala. Mana majidnya? Alif sebelum fafiil, tak setelah fafiil. Jadi tarofa. Jadi asal kata dari arofa. Ya, menjadi mazid 1. Mazid 2. Bab yang ketiga. If ta'ala. Tarofa. Fiil. Madi. Fa'ilnya huwa kembali ke man. Lillahi li huruf cer. Allahi majrur yang dicerkan dengan kasroh. Ta'ala kalimat i'tirodiyah. Begitu ya. Nah, baru di sini aja bini amihi. Binya huruf cer, ni ami majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Padahal baru 2 kata sudah 10 menit. Memang sulit ya nahu ya, untuk banyak yang nggak kuat. Makanya banyak yang nggak kuat begitu ya. Pak Haji Mamat, maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa ngikuti live. Selesai live, mohon langsung upload. Saya mau ngaji sendiri. Siap. Siap Pak Haji. Masya Allah. Siap. Nanti saya upload langsung. Ya, Masya Allah. Cak Badrus, Yai bisa konsultasi masalah haji badalkah? Mohon maaf, bisanya lewat medsos, gimana caranya? Tentunya kalau haji badal namanya juga badal Pak. Jadi yang bersangkutannya harus tidak ada ya. Jadi sudah tidak ada. Itu bisa dibadalin begitu Pak. Nah, itu siapapun bisa. Ya, lebih baik adalah keluarganya begitu Pak. Nah, sekilas seperti itu ya. Jadi
hajinya harus orangnya sudah tidak ada. Kemudian kita lanjut, binya huruf cer, ni'ami majrur yang dicerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi i'tarofa lillahi ta'ala bini'amihi, ini adalah silah mausul dari man. Jadi berbahagialah atau ya berbahagialah bagi orang yang i'tarofa, dia mengenal begitu. Dia mengenal lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bini'amihi, tentang nikmat-nikmatnya. Kalau ni'am ini bentuk jama dari nikmatnya, maka diartikannya bini'amihi, tentang nikmat-nikmatnya, begitu ya. Apa ini? Keempat dahlan, harus yang sudah haji, yang iya betul, harus yang sudah haji Pak, betul ya, karena kewajiban haji pertama dirinya. Begitu. Nah betul Pak. Cak Badrus, hukum haji badal bagaimana menurut pandangan Pak Madhab ya? Waduh panjang ini ya Cak Badrus ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi i'tarofa lillahi ta'ala bini'amihi, ini adalah silah mausul dari man. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang yang bahagia. Nah, pertanyaannya, apa ciri orang bahagia? Nah, begitu kan? Ciri orang bahagia itu 3. Yang pertama adalah qalbun alimun, hatinya mengenal Allah. Dan yang kedua, badanun sabirun, punya badan yang bisa bersabar. Kemudian yang ketiga, qanaatun bima fil yadi, ya, dia bersifat qanaah, menerima, merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya. Nah, itulah ciri orang bahagia. Nah, ini dipanggil, wahai orang yang bahagia. Liman i'tarofa lillahi ta'ala bini'amihi, yaitu orang yang bahagia itu liman i'tarofa lillahi ta'ala bini'amihi, bagi orang yang dia mengenal dengan Allah Ta'ala bini'amihi, terhadap nikmat-nikmatnya. Oh, subhanallah gitu. Jadi ketika kita mengenal nikmat-nikmat Allah, itulah orang yang bahagia. Ya, mudah-mudahan orang yang bahagia ada pada diri kita. Begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi nikmat yang Allah beri itu sangat banyak. Dan nikmat yang Allah beri itu wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jadi harus ditampilkan. Apa yang maksud ditampilkan? Tidak disembunyikan. Jadi harus sesuai dengan syariat-syariat yang Allah ajarkan. Seperti bersyukur. Begitu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, bagaimana cara menampilkan nikmat itu sebagai tanda syukurnya. Ya. Yaitu tampakkan infaknya, tampakkan sodakohnya, tampakkan kegembiraannya bahwa dirinya mendapat nikmat dari Allah. Itu wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jadi harus bercerita. Yang dimaksud bercerita di sini, tampilkan syariat-syariatnya. Jangan menyembunyikan. Nah, itu yang dimaksud dengan syukur. Ya, orang yang mengenal nikmat-nikmat dari Allah, itulah orang yang bahagia. Ya. Kenapa disebut bahagia? Hatinya mengenal Allah, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Lihat di Al-Quran, kalau nggak salah di dalam surat An-Nisa ayat 79 ya. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan benar. Jadi, ma'asobaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa dirimu min hasanatin berupa kebaikan faminallah, maka dia datangnya dari Allah. Nah itu. Jadi kalau nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Nah begitu. Nah bagaimana kalau bukan nikmat?
Ya, ayat berikutnya, lanjutan ayat berikutnya. Jadi, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Apa yang dimaksud dengan dari dirimu sendiri? Akibat apa yang kita lakukan, maka menimpa kepada dirinya, tidak pernah menimpa kepada orang lain. Makanya kita tidak diajarkan untuk membalas. Ya. Pak Komarudin, Assalamualaikum, hadir yai, monggo 4212. Umu Isan, sahih Ustaz, ya. Benar ya, gitu. Betul, Umu. Jadi ketika sesuatu itu menimpa diri kita, hal yang buruk, itu asli. Ya. Asli akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, itu. Makanya ketika kita mengenal Allah tentang nikmat-nikmatnya, itulah ciri orang bahagia. Nah, begitu ya. Oke. Monggo Mbak ini. Wais, ada pengulangannya enggak nanti? Ada pengulangannya di upload di YouTube Pak Wais. Wais ya bacanya ya. Itu insya Allah. YouTube-nya MT Baris ya Pak ya. Pak Iwan, khairihi wa syarrihi minallah. Bagaimana dengan keterangan ini ya? Khairihi wa syarrihi, oh iya baik. Itu takdir ya. Itu tadi. Ketika baik itu dari Allah, ketika buruk hakikatnya tetap dari Allah. Hakikatnya tetap dari Allah. Makanya kita diajarkan itu ketika bertemu dengan sesuatu yang cocok, kita bersyukur. Nah, ketika kita ketemu dengan sesuatu yang tidak cocok, maka kita bersabar. Karena keduanya adalah dari Allah. Jadi hakikatnya dari Allah, Pak. Ya, hakikatnya dari Allah. Begitu. Ya, jadi tadi apapun yang menimpa diri kalian berupa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Karena dari perilaku kita. Dan Allah sudah menetapkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah. Nah, berarti kondisi manusia itu asalnya baik-baik saja. Kenapa menjadi tidak baik-baik? Hatta yughayyiru, itu fa'ilnya adalah mereka. Bukan lagi Allah. Hatta yughayyiru. Nah, yughayyiru itu adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya hum. Humnya adalah manusia. Hatta yughayyiru, sehingga mereka merubahnya. Tuh, jadi bukan Allah. Jadi kalau hal buruk menimpa pada diri manusia, maka hal buruk itu akibat perbuatan manusia. Seperti sekarang terjadi banjir bandang itu hasil perbuatan manusia. Ya, akibat. Nah, itu kan hatta yughayyiru. Allah sudah menanamnya baik-baik agar tidak terjadi bencana kebanjiran. Hutannya lindung, penuh dengan pepohonan. Nah, itu akibat itu namanya. Ya, betul Umu. Ar-Ra'd ayat 11. Nah, begitu. Ya, Masya Allah. Mas Sabarsa, santri milenial. MT Baris. Nah, begitu kira-kira ya. Nyambung ya. Oke, kita lanjut. Ya, padahal dapat nikmat syukur, dapat musibah, sabar. Gitu ya. Sabar. Nah, baru di sini berikutnya ada wawu atau adhofa. Adhofa adalah fi'il madi. Akhirnya fathah berarti dia menyimpan domir huwa. Ya. Huwanya kembali ke eman. Nah, tadi kan di sini ada eman tuh. Nah, bentar nih. Nah, liman. Nah, ini ada eman kan? Nah, oke. Sekarang saya benahi dulu ininya. Biar nggak tabrakan. Nah,
Nah ini. Wa adhofa. Bawahnya atop adhofa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Al-kulla maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ila huruf cerhinya domir mutasil sebagai majrur. Ustadz Zulkifli Lers Yai, Masya Allah. Manjada wajada. Ikut ngaji Pak Yai. Mangga. Masya Allah. Ustadz Zulkifli mudah-mudahan sehat selalu ya. Manjada wajada. Mudah-mudahan istiqomah begitu ya. Jadi adhofa ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kembali ke man. Al-kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ila huruf cerhinya domir mutasil sebagai majrur, wawunya ini atop. Berarti adhofal kulla ilaihi ini adalah ma'tuf. Ya, sama dengan ma'tuf alaihnya, yaitu i'tarofa lillahi ta'ala bini'amihi. Nah begitu ya. Oke, saya benahi lagi. Nah begini. Adhofa itu dia bersandar. Al-kula terhadap setiap sesuatu ilaihi kepada Allah. Jadi orang yang bahagia itu bersandarnya kepada Allah. Dan berikutnya adalah wa'arro nafsahu wa asbabahu wa haulahu. Terus lanjutan berikutnya wa kuwatahu. Nah begitu ya. Oke, di sini dilanjutkan dulu. Kang Dendo mana suaranya? Wa arro. Ini arro ini adalah fi'il madi ya. Arro ya'ru. Nah, kalau pakai tasdid berarti arro. Ya. Arti aslinya itu adalah kosong. Ya. Nah, fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kembali ke man. Nah, ya berarti wa'arro nafsa. Nafsa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa'arro nafsahu. Dia mengosongkan. Berarti dia mengenolkan nafsahu. Ego dirinya. Nah begitu Kang Dendo. Jadi ego dirinya itu dikosongkan. Ya. Terus wa asbabahu wawunya atop asbaba maktuf dari matuf alaihnya nafsa wa huwa mudhof hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dan asbab sebab-sebab ya. Nah, kita kadang-kadang tidak bisa mengosongkan ego dirinya dan tidak mengosongkan sebab-sebab. Begitu. Ya, kadang kita begitu kan. Bisa kau datang sekarang? Bisa. Dengan apa kau datang? Dengan kendaraan. Nah itu dua-duanya ada. Nafsa dan asbab. Padahal kita tidak akan bisa datang memenuhi janji tanpa kehendak Allah. Dan kita tidak akan bisa berkendaraan tanpa kehendak Allah. Nah itu hilang. Ya. Orang yang bahagia, dia akan mengosongkan ego dirinya dan asbabnya. Bahkan di sini wahaulahu. Haula itu daya. Wawunya atop haula ma'tuf dari ma'tuf alaih nafsa wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Haula bisa diartikan usaha, bisa juga daya, bisa juga energi. Ya itu. Terkadang kita merasa dengan usaha yang kita jalanin, lalu kita berhasil, lalu kita menepuk dada. Nah itu tidak arro. Orang yang akan dibuat bahagia oleh Allah, dia akan selalu arro. Kosong dari ego dirinya. Kosong dari sebab, musababnya, sebabnya gitu ya. Dan kosong dari usahanya. Makanya aslinya usaha manusia itu tidak ada apa-apanya. Tanpa kehendak Allah. Nah begitu. Bana betul Pak Guru. Azai Maliki kalau dalam ilmu mantik haula itu lafad mustarok ya. Lanjut berikutnya di sini ada kuwata. Oh ini. Wa kuwata. Wawunya atop kuwata maktuf dari matuf alaihnya. Lafad sebelumnya. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof
ilaih. Dan tidak ada kekuatan. Ya, kadang kita membanggakan dengan kekuatan yang kita miliki seperti kaum Ad. Bagaimana nasib kaum Ad? Ya kan? Nah, dia mengandalkan kekuatan dirinya sehingga Allah hancurkan. Itu menunjukkan bahwa Allah lah yang kuat. Nah, begitu. Makanya orang yang berakal itu orang yang seperti apa? Nah, di sini disebut al-aqilu alladzi la yahsubu 'ala Allahi amalan wa la yatlubu minhu jazaan fi jami'il ahwali. Nah, begitu ya. Yuk kita sebut seperti apa sih orang yang berakal itu? Apakah kita masuk kategori orang yang berakal? Itu pertanyaannya. Gitu Bu Iwin. Padahal orang kadang sombong sebab saya kaya karena saya S1, S2, S3. S tuning dong Pak Yai. Masya Allah. Muna dia kira daya sama kekuatan bedanya apa Ustadz? Kalau kekuatan mungkin yang tampak. Ya, kalau daya itu tidak tampak. Energi. Ya begitu ya. Listrik harus tambah daya. Begitu kan? Ya. Ya, ternyata listrik itu mati-mati terus begitu kan. Ternyata harus tambah daya. Nah, itu. Kelihatan nggak ketika tambah daya? Nah, gitu Pak Haji ya. Nah, kalau kekuatan ya itu fisiknya berarti ya. Fisiknya itu. Energi betul Pak Supri. Wallau apa ini? Wa aulahu. Oh iya, belum selesai nih. Oke, jadi siapa sih orang yang berakal itu? Begitu kan ya? Al-aqlu, ini mubtada yang dirofakan dengan doma. Alladhi isi mausul ini sebagai khobarnya. Karena yang jadi khobar isi mausul, maka sifatnya umum. Siapapun ketika silahnya ada pada diri kita, maka kita adalah orang yang berakal. Tapi kalau silahnya tidak ada pada diri kita, maaf saja. Mungkin kita harus dibenahi akalnya. Begitu kan ya? Bu Mimi jadi inget yang dibahas kemarin Pak Ustadz. Daya. Iya, betul Bu Mimi. Masya Allah. Padahal kalau di listrik daya itu ampere makin besar ampernya makin kuat dayanya. Nah, oh gitu ya. Munadia Khira, Masya Allah, angkat jempol. Linda, terima kasih sudah mengadakan live seperti ini Ustadz. Semoga sehat panjang umur, manfaat ilmunya. Amin. Ya, N kurang N. Gatol. Siap Pak Ustadz. Siap Pak Gatolson ya. Pak Ahmad Rifai gimana mengosongkan ego Yai? Nah, itu nanti ya. Nanti kita lanjutin dulu orang yang berakalnya gitu Pak Ahmad Rifai ya. Masya Allah. Bana-bana 30 sama seperti listrik di daerah saya. Mati terus. Oh gitu ya bana-bana ya. Yang bencana kemarin bukan nih. Bana-bana. Masya Allah. Yuk kita lanjut. Pak Rofi. Oh, tap, tap, tap. Ternyata Pak Rofi. Pak Haji Muhammad. Alhamdulillah dah sembuh. Masya Allah. Pak Haji Muhammad udah sembuh muter-muternya, subhanallah. Mudah-mudahan berkah Pak Haji, udah sembuh muter-muternya begitu ya. Linda izin ikut, mangga-mangga. Linda ya, bumi apa tadi, Masya Allah. Ayo lanjut dulu. Tambah daya Pak Haji, tuh. Kata udah saya jadi tambah daya. Bana-bana bukan Pak Guru, saya orang Pacitan. Oh iya siap. Muna di akhirnya Pak Haji Muhammad, alhamdulillah. Pak Sulaiman ikut nyimak. Ya. Lanjut ya. Tadi ada yang nanyain mengosongkan ego bagaimana begitu. Pak Mahmud Al-Banjari, assalamualaikum Yai. Telat Yai. Waduh. Kemana aja nih? Loh kok ini? Wah, lampunya mati. Tapi masih jelas ya. Lampunya mati. Kenapa ini? Aduh. Bentar ini. Kok lampunya mati?
Waduh, lampunya mati. Tapi jelas ya. Faisal Hambudi, Pak Yai dari apa nih? Dari Keturen nyimak. Siap. Temisur jelas Ustaz. Pak Haji Muhammad, mohon ridho pada semua. Fathur Rabbaninya mohon diulang. Siap Pak Haji, nanti diulang ya. Kita lanjut dulu Pak Haji, orang berakal dulu ya. Oke, jelas ya. Pak Yai, mohon maaf Yai, itu perkataan imam siapa? Waduh, yang mana tadi ya Pak? Masih jelas, oke, kita lanjut ya. Ini lampunya mati ini, tapi ya mudah-mudahan masih jelas ya. Jadi al-akilu ini adalah mubtada yang dirofakan dengan domah. Alladzi isim mausul sebagai khobar. Karena yang jadi khobar adalah isim mausul, maka butuh silah. Begitu ya. Ketika silahnya ada pada diri kita, berarti kita termasuk orang yang berakal. Tapi kalau silahnya tidak ada pada diri kita, berarti kita harus direnov. Gitu Kang Akung. Jadi harus direnov nih Pak Bahrudin. Mana nih Pak Bahrudin? Gak ada suaranya, yang mudah-mudahan sehat Pak Bahrudin. Pak Muhammad, sehat Pak Muhammad. Pak Hamid 60, seger. Oke, Pak Nurul Hidayat juga sepertinya mau bergabung ya. Mudah-mudahan Pak Nurul Hidayat bisa bergabung. Pak Barudin ada Pak Guru, siap. Pak Hamid masih. Habis nggak ada komentarnya nih. Kang Akung siap ya. La yahsubu, lanya huruf nafi, yahsubu fi'il mudhari. Domirnya huwa karena tidak ada isim yang rofa, maka dia menjadi fa'il. Ala huruf jar Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Amalan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Masih Ustaz. Dengan love-nya tidak ketinggalan ya. Wala yatlubu, wawanya atop, lanya nafi, yatlubu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, min huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Jazaan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Pak Juanda, siap. Kemudian fi-nya huruf jar jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa mudhof al-ahwali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah maka silahnya dari sini. Teh Mimin masih ada nggak ya Teh Mimin ya? Nah dari sini silahnya. La yahsubu alallahi amalan walayat lubu minhu jazaan fi jami'il ahwali. Itu adalah silah mausul dari alladzi. Begitu ya. Coba bentar nih saya lepas dulu ininya. Nah, karena geser-gesernya keganggu. Nah, jadi siapa orang yang berakal itu Pak Haji? Jadi orang yang berakal itu adalah alladzi, orang yang layah subuh. Dia tidak akan menghitung-hitung alallahi, atas Allah, amalan, suatu pekerjaan. Walayat lubu, dan dia tidak menuntut minhu darinya jazaan, balasan fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan. Nah itu. Jadi orang yang berakal itu tulus. Orang yang berakal itu ikhlas. Apa yang dikerjakannya tentang amalnya tidak akan menghitung-hitung atas Allah. Dan dia tidak menuntut Allah balasan dalam segala keadaan. Tuh, ya kan? Kadangnya kita itu sudah memberikan nafkah yang baik kepada anak istri kita. Lalu anak istri kita tidak menampilkan yang kita mau. Lalu muncul aral, menuntutnya. Nah, kenapa kau tidak bisa menjadi orang baik? Bukankah ayahmu sudah banting tulang untuk menyiapkan biayanya? Nah, itu namanya bukan orang yang berakal ternyata. Orang yang berakal, apa yang dilakukannya itu tidak menuntut balasan apapun. Dia tetap menjalankan syariatnya, tetapi dia tidak menuntut balasan. Nah, Pak Iwan Ngarasula.
tulus ikhlas, tidak menghitung, ya. Tidak mengungkit-ungkit, begitu. Jadi al-aqilu alladzi la yahsubu 'ala Allahi amalan wa la yatlubu minhu jazaan fi jami'il ahwal. Itulah orang yang berakal. Tapi biasanya ketika kita mulai tulus, maka apapun akan memperoleh apa yang kita mau. Ketika kita menginginkan anak kita soleh, istri yang baik, suami yang baik, lalu kita melakukannya dengan tulus, maka Allah akan tampilkan itu. Tapi ketika kita banyak menuntut, bahkan menghitung-hitung, maka Allah akan menampilkan yang sebaliknya. Itu yang dimaksud ya. Makanya hanya orang yang berakal yang bisa mampu mengambil pelajaran. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Gitu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang berakal begitu. Ya, Masya Allah. Itulah. Makanya yang dipanggil adalah orang yang bahagia. Nah, di sini saya ulang nih Pak Haji Mamat. Sama dengan pengertian ikhlas ya Pak Ustadz. Ya. Nah, cuman kalau ikhlas itu ada di belakangnya. Gitu ya Pak Haji ya. Dia tidak menuntut balasan dalam segala hal. Artinya ketika keadaannya tidak seperti yang kita mau, dia selesai. Yang penting kita melakukannya sesuai dengan syariat. Kewajiban kita sebagai orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Lalu anaknya tidak menampilkan yang kita mau, tulus. Tulus saja. Insya Allah ketika tulus, anak itu akan diperbaiki oleh Allah. Ya, tapi kalau kita pamrih, nah itu kadang Allah memberikan sebaliknya. Nah itu, ya makanya orang yang berakal lah, yang mampu mengambil pelajaran, itu kan. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Jadi hanya orang yang berakal, dia mampu mengambil pelajarannya. Kenapa ini terjadi begitu kan? Padahal bukan yang saya mau, tapi kok terjadi. Kembali kepada dirinya. Kalau kita sudah melakukannya dengan sesuai apa yang diajarkan, oh berarti ini ujian. Begitu. Ketika kita melakukannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran, oh ini peringatan. Ya, itu. Mbak Muhani, Pak Yai, kalau kita doain anak saja lagi ujian, boleh nggak kita berdoa biar dilancarkan? Boleh. Apa doanya? Rabbish rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu Pak. Mbak Hani ya. Pak Haji Muhammad, Masya Allah, dalam sekali. Azai maliki, mudah diteorikan, sulit dipraktekkan. Lakukan saja Azai. Lakukan saja apa yang kita mampu. Ketaatan itu dilakukan sesuai kemampuan kita. Tapi kalau larangan sekuat tenaga kita. Begitu, kita coba dulu. Kita belajar tidak banyak menuntut kepada siapapun. Tapi kita melakukan kebaikan kepada siapapun. Itu rumusnya. Jadi lakukan kebaikan kepada siapapun tanpa menuntut apapun. Nah begitu. Itulah orang yang berakal. Dan ternyata orang yang berakal itulah yang akan menjadi orang yang bahagia. Nah begitu ya. Nah, insya Allah kita lanjut lagi. Besok kita lanjut ya, masih di sini. Ya, nah, saya ulang karena tadi Pak Haji Mamat minta diulang. Jadi ya tuba ini ya-nya huruf nida, tubanya itu munada. Begitu Pak Haji. Munada mansubun bi fi'lin mudmarin takdiruhu ad'u wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Jadi tuba ini itu adalah isim yang dinasabkan. Dia munada. Jadi seakan-akan dia itu menyimpan fi'il. Begitu Pak Haji. Mana fi'ilnya? Ad'u. Ad'u itu asal kata dari da'a yad'u. Kalau domirnya anak menjadi ad'u. Begitu. Mana nok musnah? Kok nggak ada suaranya ya nok musnah? Kang Akung siap laksanakan ya. Nah begitu Kang Akung. Ya.
Nah, begitu. Liman, linya huruf jar, maknya isim mausul sebagai majrur. I'tarofa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Lillahi li huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Ta'ala kalimat i'tirodiyah. Bini amihi, binya huruf jar, ni ami majrur yang dijarkan dengan kasroh. Wa huwa mudof, hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. I'tarofa lillahi ta'ala bini amihi. Boleh di sini sampai sini silah mausul boleh. Karena di sini wawunya atop ya. Maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Boleh juga demikian. Ya. Kemudian wa adofa, wawunya atop, adofa, maktuf. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf. Dari maktuf alaihnya i'tarofa. Ya. Al-kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ila huruf cerhinya domir mutasil sebagai majrur. Jadi adofal kulla ilaihi ini maktuf. Maktuf alaihnya i'tarofa lillahi ta'ala bini amihi. Terus satu lagi wa'arro nafsahu wa asbabahu wa haulahu, baru yang terakhirnya wa quwwatahu. Begitu Pak Haji. Sama. Nah, di sini wawunya atop, arro ini fi'il madi, fa'ilnya huwa ya. Kemudian nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wawunya atop, asbaba maktuf dari matuf alaih nafsa wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa haula, wawunya atop, haula maktuf dari matuf alaihnya nafsa wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian di sini ada wa quwata, wawunya atop, quwata maktuf dari matuf alaihnya lafadz sebelumnya wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, tadi juga ada yang menanyakan bagaimana cara mengkosongkan ego. Tadi kan Mbak ya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Nah, saya jelaskan artinya ya, karena Pak Haji Muhammad tadi tidak menyimak. Ya tuba, wahai orang yang berbahagia atau wahai yang berbahagia. Ya. Liman, bagi orang yang i'tarofa, dia mengenal gitu. Dia mengenal lillahi terhadap Allah Ta'ala bini amihi dengan nikmat-nikmatnya. Jadi dia mengenal Allah Ta'ala itu dengan nikmat-nikmat yang diberikannya. Nah, begitu kan ya. Dan ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak. Coba perhatikan. Ketika seseorang pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, ada orang beribadah selama 500 tahun. Ibadahnya saja 500 tahun. Dan dia diponis oleh Allah masuk surga. Tapi Allah katakan kau masuk surga karena rahmatku, bukan karena ibadahmu. Lalu orang itu protes. Tidak bisa ya Allah. Aku masuk surga karena amalanku, karena ibadahku selama 500 tahun. Lalu kalau begitu timbang. Nah, nikmat yang aku beri berupa kedipan mata dengan ibadahmu yang 500 tahun. Akhirnya ditimbanglah. Begitu ditimbang ternyata lebih berat nikmat Allah berupa kedipan mata. Kau masuk neraka. Nah, orang itu baru. Kalau begitu biarin deh rahmat Allah. Nah, di situ ini membuktikan bahwa nikmat yang Allah beri itu sangat banyak, tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Makanya orang yang bahagia itu bagi orang yang dia mengenal Allah dengan nikmat-nikmatnya. Dan dia bersandar wa adofal kulla ilaihi, dan dia bersandar ke setiap sesuatu kepada Allah. Jadi setiap sesuatu yang ada pada dirinya atau yang tengah dihadapi oleh dirinya, dia selalu disandarkan kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi bahwa ini dari Allah. Nah, begitu. Dia selalu bersandar segala sesuatunya kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Apa yang disebut di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Orang yang mengenal Allah dengan nikmatnya dan dia mengenal Allah dengan
bersandar kepadanya. Sehingga ketika dia berjanji, dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Insya Allah aku hadir. Itu namanya menyandarkan diri kepada Allah. Nah begitu. Bismillahir Rahman, sejuk sekali ya Allah. Terima kasih atas keterangan ini Pak Yai Qabil itu. Subhanallah. Begitu Bismillahir Rahman. Ya. Jadi dia bersandar segala sesuatunya kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kesulitan, sandarkan kesulitan ini kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan menyandarkan diri kepada Allah dengan kesulitan yang kita dapati? Bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang takwa. Karena pribadi takwa akan membuat Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Iya kan? Ketika seseorang mempunyai kesulitan, bentuk pribadi dirinya menjadi takwa. Itu namanya bersandar kepada Allah. Yang akhirnya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Itu yang dimaksud adofal kulla ilaihi. Kemudian berikutnya wa arro nafsahu. Dia belajar mengosongkan terhadap ego dirinya. Dia tidak seakan-akan semua terjadi akibat kehebatan dirinya. Ya, makanya di sini disebut wa asbabahu wa haulahu wa quwatahu. Jadi semuanya yang terjadi pada dirinya bukan karena usahanya. Bukan karena daya yang dimilikinya. Ilmu yang dimilikinya itu haula, Bu Haji Hani ya. Tadi Bu Haji Hani menanyakan apa itu haula, bedanya dengan quwata. Seperti kita punya ilmu itu haula, punya daya. Gitu. Ya, jadi keberhasilan dirinya itu mampu mengosongkan ego dirinya. Sehingga bukan karena usahanya, bukan karena ilmu yang dimilikinya, dan bukan karena kekuatan fisiknya. Gitu. Yang menyebabkan dirinya menjadi berhasil. Itu yang dimaksud dengan mengosongkan ego dirinya. Wa'arro. Nah, begitu. Muna di akhirat njih Ustaz. Begitu Bu Haji. Nah itu. Ya. Jadi kita belajar mengosongkan diri. Mengosongkan ego dirinya. Bahwa semuanya adalah biiznillah. Seperti ayat kemarin. Ya. Orang yang lebih zolim adalah dua orang. Yang pertama adalah orang yang menisbatkan kesyirikannya kepada Allah. Dia membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Dan yang kedua, dia mendustai ayat-ayat Allah. Itu adalah orang yang lebih zalim. Nah, maka masuk di sini arro, ya, dia mengosongkan ego dirinya. Nah, gitu. Ketika kita mengosongkan ego dirinya dan usahanya dan daya atau ilmu yang dimilikinya, kekuatan fisik dirinya, kosongkan semuanya itu. Ya, itulah orang yang mengenal Allah. Nah, begitu kan? Dan itulah orang yang dipanggil ya tuba. Wahai orang yang berbahagia. Nah, begitu kira-kira ya. Maka di sini disambung dengan orang yang berakal tuh orang yang seperti apa? Ternyata orang yang berakal itu adalah alladzi la yahsubu 'ala Allahi amalan wa la yatlubu minhu jazaan fi jami'il ahwal. Siapa itu orang yang berakal? Orang yang berakal itu adalah orang yang dia tidak menghitung-hitung atas Allah suatu amalan. Dan dia tidak menuntut darinya jazaan, balasan fi jami'il ahwal. Balasan dari segala keadaan. Tuh, ketika keadaan kita lagi menyenangkan, kita hanya bersyukur. Dan ketika keadaannya tidak menyenangkan, kita harus bersabar. Itu namanya tidak menuntut. Tidak menuntut dari Allah sebuah balasan. Ya, jangan sampai ketika nasib buruk menimpa diri kita, lalu kita mengungkit-ungkit. Bukankah aku rajin puasa? Bukankah aku ibadahnya bagus? Kenapa ini terjadi? Nah, itu bukan orang yang berakal. Orang yang berakal dia selalu tulus. Tidak menghitung-hitung ibadahnya. Dan tidak menuntut balasan darinya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita. Amin ya Rabbal alamin. Cukup hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Lanjutannya ini ya. Karena sampai
halaman berikutnya. Itu baru kita paham insya Allah ya. Oke, mudah-mudahan Kang Akung, Pak Muhammad, Kang Akung, amin dalam siap, amin ya Allah. Oke, alhamdulillah Pak Hadi Waluyo, Rizani, Mbak Malia ternyata hadir, Kukuk juga hadir, Pak Mus, alhamdulillah sehat Pak Mus ya. Pak Mus saya sapa di awal doang ya. Pak Ahmad Rifai, Pak Supri, Hening, alhamdulillah hadir juga. Sidoarjo, Pak Munif, sehat terus Pak Munif ya. Umu Isan, amin ya Rob. Cing Atos, syukron guru, Masya Allah. Cing Atos sampai selesai, alhamdulillah. Libur ya Cing ya, Mbak Malia juga sampai selesai. Mbak Ana hadir juga. Ustaz Rohman, semoga Pak Yai selalu sehat walafiat. Amin. Terima kasih cincinya. Ustadz Rahman, Ustadz Rahman ya. Pak Muhammad, terima kasih Ustadku, ilmunya, love-nya tidak ketinggalan soal. Azhar Abdullah, ternyata sampai selesai beliau ya. Alhamdulillah wa subhanaka. Jazakallah khairal jazak. Bu Wiwin Hidayati ternyata sampai selesai juga. Alhamdulillah. Gimana cucunya nggak rewel kan? Begitu ya Bu Win. Bana-bana Masya Allah sejuk. Matur suwun. Pata berani alhamdulillah katampi pisan ilmuna Masya Allah. Pak Amiruddin KDR. Amin jazakallah. Pak Muhammad. Pak Haji Muhammad. Terima kasih Pak Ustadz. Sangat bermakna sekali. Amin. Masya Allah. Pak Harpol Endang ternyata sampai selesai. Terima kasih Pak Harpol. Mbak Yunian SW. Matur nuwun. Pak Yai sehat selalu Bu Wiwin. Tadi juga sudah tidur. Oh Masya Allah. Pantesan nikmat. Pak Sabarsa. Alhamdulillah sampai selesai Munadi akhirat. Terima kasih. Mbak Muhani, alhamdulillah terima kasih. Pak Ratno juga sampai selesai, sehat selalu Pak Ratno. Pak Hadi Waluyo, alhamdulillah terima kasih ya ilmunya. Bu Mimi, terima kasih. Semoga berkah selalu rezekinya. Kemudian siapa lagi nih? Kita tutup dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pak Abdul Hamid, amin, syukron. Hatur nuwun Pak Mugi, aduh siapa tadi ya, kelewat. Pak Wendy juga hadir juga. Pak Komarudin 4212, terima kasih. Oke Pak Ratno, alhamdulillah berkat doa Pak Ustadz, semoga Bu Mimi, amin. Pak Husni Badarudin, terima kasih, amin. Nok Muzna ternyata selesai juga, nggak ada suaranya nih Nok Muzna dari tadi. Pak Muhammad, terima kasih. Azhar alhamdulillah izin dulu Pak Guru, siap. Ustaz Azhari juga sampai selesai, alhamdulillah. Pak Wendy, terima kasih. Dokter Suheri dengan ketawa. Pak Iwan, terima kasih. Kang Abdul juga sampai selesai. Nok Muzna nyimak, yai siap. Pak Hamid 60, semoga sehat selalu Pak Hamid ya. Terima kasih kemarin, mudah-mudahan Pak Hamid rizkinya berkah selalu. Bana-bana, amin. Pak Rofi juga sampai selesai. Pak Rafri, amin. Nuhun yai. Ustaz Rahman minta doanya semoga kita di kota Tegal, Jawa Tengah dijauhkan dari mara bahaya kota kelahiran. Masya Allah. Pak Zal, absen yai, siap Pak Zal. Mudah-mudahan Pak Zal sehat selalu, istiqomah Pak Zal, siap. Bambu Bukit Tembaga, amin. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz. Pak Bahrudin, hatur nuhun Pak Guru, doakan saya istiqomah, amin. Insya Allah Pak Bahrudin semoga selalu sehat dan berkah rizkinya, juga senantiasa selalu mengikuti kajian ini ya. Mudah-mudahan insya Allah saya langsung upload ya, mudah-mudahan Pak Haji Mamat ya, walaupun baru sebagian Pak Haji ya, insya Allah berkah. Kita sudah berdoa tadi dan kita tutup. Saya akan offline hari ini. Ustaz Rahman, Pak Barudin, amin. Pak Haji Mamat, Dr. Suheri Mukti, MPDI, jempol katanya. Subhanallah. Pak Mus sehat selalu Pak Mus ya. Mudah-mudahan Pak Mus nih dalam lindungan Allah selalu dan berkah gitu Pak Mus. Kita tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mimin masih ada nggak Teh Mimin? Kang Akung, Kang Dendo mana nih? Pak Mus, amin ya, Masya Allah. Teh Iswar, Masya Allah. Beliau dosen Pak Haji, siap. Terima kasih ya, mudah-mudahan tetap semangat gitu. Kang Dendo syukron yai, siap. Kang Dendo sehat selalu, mudah-mudahan tetap semangat ya. Trio wek-wek. Pak Hadi dikerjain, Kang Dendo, amin. Masya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Mana nih Pak Haji Jarkas ini?
Masya Allah. Kang Abdul, mana nih Kang Abdul Papua nih? Masya Allah. Pak Munif tadi sudah selesai ya Pak Munif ya. Lang lang buana matur nuwun ya siap lang lang buana mudah-mudahan istiqomah ya lang lang buana ya. Ustadz Rosmat hari ini hadir nggak ya, mudah-mudahan beliau hadir juga ya. Beliau itu selalu istiqomah ya, beliau adalah tahfidz ya, subhanallah, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, amin. Nah begitu ya, mudah-mudahan ya, insya Allah nanti kita sambung lagi besok ya Pak Hadi Waluyo, amin ya, semoga bisa bertemu lagi. Siap Pak Hadi. Oke, kita tutup ya. Insya Allah kita lanjut lagi. Ustaz Azhari sudah selesai. Pak Muhammad, Pak Hamid, sehat selalu. Pak Muhammad sehat selalu. Mudah-mudahan tetap love-nya 3. Pak Haji Muhammad tetap semangat Pak Haji ya. Mudah-mudahan udah nggak muter-muter lagi ya. Balongnya gimana nih? Sudah diisi belum yang satunya nih? Masya Allah. Semakin makmur seperti doanya Pak Muhammad Rifai. Pak Ahmad Rifai. Pak Maudi ya Ustadz, Alhamdulillah time iswar juga demikian. Pak Haji Muhammad belum. Mudah-mudahan segera diisi ya Pak Haji ya. Biar tambah berkah, tambah berkah. Masya Allah. Siap, saya tutup ya.